اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi alladzi faddalana bil imani wal islam. Alhamdulillahi alladzi arsalna nabiyyan wa rasulah wa yubashshiruna bil hidayati war rahmah wa arsyadana bil Qur'anil Karim wa hadaina bis siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala kulli azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Fahadratul kiram al-mukarramun wal muhtaramun, yang amat sangat kami hormati para orang tua kami, para bapak sepuh yang hadir menemani kita, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Kiai Al-Hajj Tarjani Ar-Razi, famata'allahu bituli hayatihi birrahmah wal maghfirah wa sallim alaihi bisihhah wal afiyah wastaqim alaihi bil ibadah wal a'mali salihah. Fasiyadatul kiram yang kami hormati, para asatid, para ustazat, para hujaj, bapak-bapak semuanya, jamaah salat maghrib, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Kurang lebih 1 pekan lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah. Maka momentumnya adalah di penghujung tahun 1443 Hijriah menyongsong 1444 Hijriah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat walafiat yang kita miliki semuanya bernilai ibadah. Harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah semoga menjadi amal jariah. Dan yang terpenting, semoga
kita bisa tutup lembaran dalam keadaan husnul khatimah. Fa nusalli wa nusallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan ilahi Rabbi Nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas mengenai tentang makna sunnatullah, di mana segala bentuk kehidupan kita itu sudah Allah catat. Gerak-gerik kita sudah Allah tentukan. Segala bentuk aktivitas kita, bapak yang udah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuznya. Maka sebenarnya pembahasan ini harus kita ulang dalam setiap tahun. Mengapa? Sebagai bentuk muhasabah kita, menguatkan tauhid dan iman kita di penghujung tahun Hijriah. Maka kalau boleh saya bertanya kepada Bapak sekalian, apakah ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, apakah ketika kita melaksanakan hari raya kurban atau al-udhiyah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita terima dalam setiap tahun? Kan begitu ya Pak? Pasti pelajaran yang disampaikan oleh khatib setiap berkhutbah hari raya Idul Adha membahas mengenai tentang keluarga Nabi Ibrahim. Kira-kira udah diulang berapa kali Pak? Diulang-ulang mulu ya Pak? Iya. Kalau umurnya 70 tahun, 70 kali ngedengerin. Diulang-ulang mulu Pak. Tapi ketika diulang, pelajaran itu begitu berat Pak. Saya nggak tahu Bapak memahami atau tidak, atau sang khotib menyampaikan atau tidak. Inti dari pelajaran itu setiap tahun diulang-ulang. Kenapa? Dalam makna riwayat, anna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim, fa indahu, dia memiliki alfu ghanamin. Jadi Nabi Ibrahim punya 1000 ekor domba. Wa salasatu mi'atin baqaratan, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi. Wa mi'atu jamalin, dan 100 ekor onta. Kira-kira banyak nggak tuh Pak? Banyak. Iya. Domba 2 juta lah, taruh paling murah Pak. Kali 1000 2 miliar ya Pak. 2000 juta. Sapi 20 juta dikali 300 6 miliar. Kalau hitung-hitungan cepet ya Pak. Onta 45 juta dikali 100 4,5. Cepat Pak kita Pak. Wa hadza yu'idu fis sanah. Nabi Ibrahim setiap tahun kurbannya segitu Pak. Setiap tahun Pak. Bukan punyanya. Setiap tahun.
Apakah Nabi Ibrahim mengeluh? Tidak pernah. Tapi ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian dalam penantian 50 tahun dalam riwayat, menunggu sang buah hati, ketika sudah menikah dengan Siti Sarah tidak dikaruniai anak, lalu menikah lagi dengan Siti Hajar dikaruniai anak, menunggu 50 tahun, maka dititipkanlah seorang anak laki-laki sang penerus Nabi, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang diminta oleh Allah? Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sembelih anakmu. Nah, kalau bapak jadi Nabi Ibrahim, mendingan mana pak? Mendingan nyembelih anak apa korban 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 onta pak? Berat ya pak? 1000 pak, 300 sapi, 100 onta, berat. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Fakhlisu. Nabi Ibrahim ikhlas pak. Faktanya tidak pernah hartanya berkurang. Jadi kalau ditanya pak, korbannya kita sama Nabi Ibrahim jauh pak. Kita tunggangan boleh keren pak, knalpot 4 juta pak, tapi korbannya boro-boro pak. Iya, lama. Kendaraan kita, tunggangan kita, setiap kita ke kantor, kita mau bisnis, ngetren pak, bannya racing lagi pak, dimodif, kurbannya 2,5 juta pak, 3,5 juta. Makanya kenapa kok diulang-ulang terus dalam setiap Idul Adha itu pelajaran? Kenapa? Wal udhiyatu bainana wa bainahu la haslan bainahuma. Jadi kurban yang kita lakukan gak ada apa-apanya pak, oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari segi materi udah kalah pak. Yang kedua, ternyata disampaikan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ketika Nabi Ibrahim diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, apa yang disampaikan? Allah sampaikan kalimat Allah menurutnya melalui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, apa? Ya abatif'al madza tu'marun satajiduni insyaallahu minas. Apa yang harus digarisbawahi? Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa ka'annahu yutlabu alaihi minas sabirin. Ternyata yang dicari adalah sabarnya pak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Wahai bapakku, kerjakanlah yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkanku bersama orang-orang yang sabar. Jadi inti dari pelajaran Nabi Ibrahim adalah sabar. Diulang mulu pak setiap tahun. Susah nggak pak? Susah. Kenapa? Li'anna sabro, sesungguhnya sabar, sahlun bil qauli, mudah untuk diucapkan, wa su'ubatun bil amali, dan sulit untuk dikerjakan. Yang paling enak tuh ngapain pak? Nepok. Tahu nepok nggak pak? Yang sabar ya, itu paling enak pak. Ikhlas ya, itu paling enak pak, nepok. Ngerjainnya susah banget pak. Ini paling enak tuh, emang paling enak tukang tepok ya pak. Paling enak tuh pak. Nyuruh orang sabar tuh enak ya pak. Ngelakuinnya susah pak. Tepok. Bapak lagi takziah, sabar ya. Semuanya udah takdir, enak pak kita ngucapin. Fasih, tau fasih pak? Fasih banget pak. Tapi giliran ngerjain ya pak, susah banget pak.
Makanya pelajaran itu selalu diulang-ulang, Pak. Kenapa? As-sabru sahlun bil qauli wa su'ubatun bil amali. Karena kesabaran itu mudah diucapkan, sulit untuk dikerjakan. Makanya Allah kasih contohnya apa, Pak? Kesabaran yang paling tertinggi. Siapa? Khalilur Rahman. Siapa? Kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ditanya panutan sabarnya, setiap tahun diingatkan tentang Nabi Ibrahim. Itu, Pak, sabar. Nah, sabar itu yang Bapak sudah baca dalam setiap hari. Kadang-kadang ada orang yang mengkhususkan baca ketika sholat asar. Sebagai apa, Pak? Sebagai tanda kita untuk menunjukkan keimanan kita. Karena ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang bisa melaksanakan sabar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, nah dibuletin tuh illanya, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tuh. Itu paling susah tuh, Pak. Gitu. Paling maka kalimatnya jangan kebalik, Pak. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, jangan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bapak ngerjain sholat 5 waktu di masjid, sabar nggak, Pak? Sabar. Coba kalau kita nggak sabar, Pak, nonton di rumah, Pak. Karena kita sabar, Pak. Bangun tengah malam, lagi dingin, lagi panas, sabar nggak, Pak? Sabar. Mata masih kelopak, sulit banget kita buka. Badan lagi dingin, kita bangun, kita wudu, sholat tahajud. Sabar nggak, Pak? Jadi bukan hanya maksiat doang yang harus disabarin, Pak. Bekerja, melaksanakan kebaikan harus pakai sabar. Itu dia, Pak. Makanya kalimatnya benar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi, kenapa kok pelajaran itu selalu diulang-ulang? Seharusnya khotib itu ngasih clue, Pak. Kenapa selalu diulang-ulang? Bahkan ada yang khotib setiap tahun khutbahnya itu doang, Pak. Yang pindah masjidnya doang, Pak. Isinya sama juga, Pak. Cuman diganti. Tahun lalu 1442 Hijriah, tahun ini 1443 Hijriah. Makanya ada yang khotib kadang-kadang nih, Pak, kita ini, Pak, salah nyebut. 1443 masih kesebut 1442. Berarti teksnya teks tahun lalu. Nah, iya nggak, Pak? Nah, ganti tahunnya saja. Karena isinya diulang-ulang, Pak. Gitu. Tapi keluhnya ada apa? Keluhnya adalah kita selalu mencharging. Kita cas tuh. Apa yang dicas? Kesabaran. Siapa yang paling tinggi? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya lihat, Pak, dalam sunnah ab'ad, orang ketika sabar dilatih ketika kita tahiyat akhir. Dilatih nggak, Pak? Apa bacaannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina. Tuh. Di situ kita diajarin sabar juga kalau sholat, Pak. Iya. Coba Bapak pertama kali duduk tawarruk. Tawarruk tahu ya, Pak? Tahiyat akhir itu kaki kirinya nyengsol kalau bahasa orang Betawi. Gini kan, Pak? Lalu kaki kita yang sebelah kanan, jari jemarinya suruh menghadap kiblat. Susah nggak, Pak? Pertama kali belajar susah nggak, Pak? Tapi kita sabar, Pak. Sambil baca apa? Sambil baca tokoh sabarnya, Pak. Akhirnya lama-lama bisa. Jadi yang kita baca itu bukan semerta-merta hanya bacaan saja, Pak. Udah dari dulu.
Makanya disitu disandingkan nama salawatnya, namanya salawat Muhammadiyah wa salawat Ibrahimiyah. Gitu. Jadi kita dituntut untuk sabar. Gitu. Jadi setiap sholat pun kita dilatih dengan kesabaran. Terutama ketika tahiyat akhir. Dinaikin lagi derajat kita, Pak. Ketika kita tahiyat akhir, apa? Dengan imam. Imam kadang-kadang menambahkan doa, makin sabar lagi, Pak. Disitulah kita mendapatkan pelajaran kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pelajaran hari ini bahwasannya bulan haram itu sesungguhnya bulan sabar, Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap atau akhir dari Idul Adha, khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaannya? Ayyu syahrin hadza? Ditanya sahabat, bulan ini bulan apa? Faqalu, sahabat mengatakan, wa hada min syahril haram. Bahwasannya bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah masuk kategori bulan haram. Tuh. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, Ayyu baladin hadza? Di mana kakimu senantiasa berpijak? Di mana engkau duduk dalam kesempatan hari ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Apa yang disampaikan oleh para sahabat? Wahada min baladil haram. Sungguh tanah yang aku duduki adalah tanah haram. Fa ayyu yaumin hadza? Yang pertama ditanya, bulannya bulan apa? Yang kedua ditanya, tempat tinggal, tempat yang diduduki, tanahnya apa? Yang ketiga, hari apa ini? Maka dikatakan, wa hadza min yaumin haram yuhramu alaihi bisyam wa yuhramu alaihi bil qital. Hari ini tidak boleh siapapun untuk berpuasa. Haram. Dan hari ini haram untuk melakukan peperangan. Jadi sahabat jawabannya betul semua, Pak. Bulan haram, tempat haram, hari haram. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Wa hadha fi hadha min syahril haram wa fi baladil haram wa min yaumil haram. Tuh. Mulai hari ini aku tetapkan sesungguhnya darahmu dan sesungguhnya hartamu dan sesungguhnya kehormatanmu haram bagi siapapun yang tidak memiliki hak. Kapan? Aku tetapkan bulan ini di tanah haram ini dan di haram ini. Jadi kalau ditanya, apakah umat Islam menetapkan hari raya atau hari HAM, hak asasi manusia, kapan? 10 Zulhijjah. Karena sudah Rasul jamin hartanya, Rasul jamin kehormatannya, Rasul jamin darahnya. Islam lebih luas, Pak. Kalau HAM kita tuh terlalu sempit, Pak. Terlalu sempit. Ngomong salah aja dibenerin, Pak. Alasannya HAM. Padahal omongannya salah, Pak. Iya. Berbuat yang terkadang sewenang-wenang aja kadang-kadang bisa dibela, Pak. Dengan tujuan HAM, hak asasi manusia. Tapi dalam Islam tidak, Pak. Dalam Islam HAM itu menyangkut yaitu darah manusia, menyangkut kehormatan manusia, yang ketiga menyangkut harta manusia.
selainnya tidak ada ham. Nah, kapan mulai? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan haram, di bulan Zulhijjah tanggal 10 di tanah haram. Jadi silsilahnya begitu, Pak. Silsilahnya seperti itu. Nah, itulah yang senantiasa terjadi pada kesempatan bulan bahkan hari ini. Maka di sini ditanyakan, wa innan nas, sesungguhnya manusia yahya wa yumit atau yahya wa yamut. Manusia ketika manusia itu terjamin antara darah, harta dan kehormatannya, disitulah manusia punya PR di dunia. Kenapa punya PR di dunia? Karena manusia ada saatnya Allah beri kesempatan hidup, ada saatnya Allah berhentikan hidup, yaitu kematian. Iya. Gitu. Makanya nggak boleh dipisah tuh, Pak. Ada hidup, ada mati. Jangan hidup nggak mau mati, Pak. Jangan hidup nggak mau mati. Selalu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak usah pakai alarm, Pak. Udah saatnya mati mah kita mati, Pak. Iya. Gitu. Nggak usah pakai alarm, Pak. Iya. Udah saatnya kita seperti itu. Makanya ada pertanyaan yang nyeleneh nih, Pak. Apa pertanyaannya? Wa hadar ruh. Ini berbicara mengenai tentang ruh. Ya kan? Fa inna marruh kana yukhlaqu au yukradu. Nah, jadi sebenarnya ruh itu sama Allah dipinjemin apa diciptain sih, Pak? Allah nyiptain ruh apa minjemin ruh sih, Pak? Nyiptain. Saya pinjemin ruh saya ke Bapak, Pak. Toto Bapak jadi saya aja deh, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi ternyata kalimat qalamun kan ada tuh, Pak, dalam Quran surat Al-Qalam juz 29, nun wal qalami wa ma yasturun. Kenapa kalimatnya wal qalami wa ma yasturun? Karena yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yasturun, gak ada yang tahu, Pak. Yasturun dari kalimat sataro, mastur, tertutup, rahasia. Seperti Nabi Musa, wa kallamahullahu Musa, ujungnya apa? Hijabam astur. Jadi Nabi Musa bisa berinteraksi kepada Allah, tapi nggak bisa ketemu Allah. Ada hijabnya, Pak. Iya. Wal qalami wa ma yasturun. Jadi sebenarnya ketika ruh kita itu sudah diciptakan, itu udah ada tandanya di Lauhil Mahfuz, Pak. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh nih, Pak. Ya kan, Pak? Ruhnya namanya Fulan bin Fulan. Itu walaupun ruh belum ditiupkan ke janinnya ibu-ibu kita, Pak, udah ketahuan, Pak, di Lauhil Mahfuz. Udah ada yang nentuin, Pak. Gitu. Udah ada yang nentuin. Gitu. Makanya di sini ulama dulu berdebat, apakah ruh itu makhluk atau bukan? Karena kalau ruh itu makhluk, ada kemungkinan ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah. Maka dibantah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bukan makhluk. Iya. Ruh itu adalah senantiasa ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia. Gitu. Makanya ruh di sini nggak punya nafsu, Pak. Nggak punya nafsu. Gitu. Yang punya nafsu siapa, Pak? Yang punya nafsu ketika sudah masuk ke dalam jasad manusia. Makanya ruh itu kembali kepada Allah, Pak. Ketika apa? Ketika sudah habis jatahnya. Pulang, Pak.
Makanya kalau ada tayangan namanya roh gentayangan, Pak. Tapi gentayangannya cuma jam 12 malam, Pak. Apakah serendah itu Allah Subhanahu wa taala, Pak? Nah, jadi Bapak ada yang ketawa nih, Pak. Kenapa Bapak ketawa? Berarti otak Bapak normal, Pak. Sesungguhnya apa? Berarti kalau ada roh yang gentayangan, berarti tidak normal, Pak. Karena roh kembali kepada Allah. Gitu. Jadi roh itu nggak bisa dipinjamkan sesama manusia, itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Udah gitu, gentayangannya cuma jam 12 malam, Pak. Iya. Gitu. Iya. Jadi agak aneh. Makanya ahli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah IQ-nya itu di atas rata-rata, Pak. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dia belajar agama menguatkan dulu akalnya, Pak. Maka segala sesuatu pendapatnya imam yang memang menggunakan ahlil kalam atau ilmu kalam, ilmu filsafat, punya IQ di atas rata-rata. Iya. Karena apa? Ilmu agama nggak bisa dikalahkan dengan ilmu apapun. Lihat bukunya Habibie, Pak. Habibie bilang apa? Saya menyesal di penghujung hidup saya. Kenapa? Semua tentang dunia dan ilmu saya sudah kuasai yang saya inginkan, tapi hanya ilmu agama yang saya belum kuasai. Maka saya rugi. Itu Habibie, Pak. Tuh, Habibie. Nah, jadi ada dalam sebuah bukunya beliau cerita seperti itu, Pak. Gitu. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah itu mereka para pembesarnya itu IQ-nya di atas rata-rata, Pak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fa idza fatahal kitab, ini Imam Syafi'i kalau buka kitab, wa ghafala ba'daha wa fataha ba'daha wal qra. Jadi kalau Imam Syafi'i buka kitab, yang satu dia tutup, yang satu dia baca. Kenapa dia tutup? Takut kalau dibuka semuanya hafal semua. Tuh Imam Syafi'i, Pak. Maka Imam Syafi'i kalau baca buku begini, Pak. Pelan-pelan, baru tutup, pelan-pelan. Kita buru-buru, Pak. Ini udah diulang-ulang, udah kertasnya udah kumel-kumel, udah lecak-lecak. Ditambahin tulisan lagi, Pak. Udah ada tulisan, dikasih stabilo, ya kan, Pak, diwarnain, nggak hafal-hafal juga, Pak. Kalau Imam Syafi'i di atas rata-rata, Pak. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah dikasih ujian. Apa? Ujiannya kecerdasannya, Pak. Apa kecerdasannya? Ketika udah biasa hafal satu buku dalam beberapa menit, saat itu juga Imam Syafi'i nggak bisa ngapal, Pak. Maka dalam syairnya beliau mengatakan apa? Kepada gurunya Waqi', apa? Ya guruku, wahai guruku, ya kan? Dia bertanya, apa pertanyaannya? Anni su'ahibzi. Kok tumben ya? Biasanya aku gampang ngapalin, hari ini kok ngapalinnya susah banget. Gitu. Apa yang disampaikan oleh gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nih sebelum ngapalin, tadi di belakang ngapain wahai Imam Syafi'i? Enggak ngapain kok, kata Imam Syafi'i. Jadi orang cerdas aja pernah lupa, Pak. Dan lupa menjadi musibah yang paling besar. Jadi mendingan gampang hafal apa susah ngapal, Pak? Gampang hafal ujiannya lupa, yang susah ngapal nggak lupa-lupa, Pak. Orang nggak dihafal, nggak ada yang dihafal, ya nggak ada yang lupa, Pak. Dia ingat apa, Pak? Orang nggak ada yang dihafalin. Apa kata gurunya? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Kalau di hatimu nggak punya cahaya karena ditutupi oleh maksiat, sampai kapanpun kamu tidak bisa menghafal. Padahal setiap hari tugasnya menghafal. Nah, dari situlah Imam Syafi'i itu
merendahkan dirinya. Dengan cara apa? Banyak-banyak beristighfar. Nah, kembali tadi ruh. Maka dalam pembahasan tauhid, ruh itu sudah Allah ciptakan. Tapi ruh itu tidak sama dengan kita yang disebut dengan makhluk. Ya kan? Karena kalau ruh itu disebut dengan makhluk, ruh itu ada hidup, ada mati. Dari mana Pak dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ruh itu bukan makhluk. Dan ruh itu tidak mudah untuk dipinjamkan. Makanya kalimat Allah apa Pak? Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita ketika usia kandungannya 40 hari. Makanya Allah tiup tuh Pak. Bahasanya kayak angin ya kalau tiup. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam jasad kita. Itu Pak. Makanya ruh itu nggak ada ya Pak, ruh dipinjemin tuh nggak ada. Arti dalam kalimat ruh dipinjemin itu kita lihat secara objektif ya Pak. Roh jahat itu nggak ada roh jahat Pak. Kalau kita meyakini ada roh jahat, berarti tauhid kita goyang. Kenapa goyang? Kalau roh itu jahat, bisa jadi kita merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi roh itu udah tanggung jawab Allah Pak. Gitu. Itu tayangannya kita tonton Pak, jam 10 malam sampai jam 12 malam Pak. Masuk rumah kosong, tahu-taunya apa Pak? Kita diperlihatkan roh jahat. Iya, uji nyali. Gitu. Iya. Mana ada Pak? Setan roh mau disorot itu mana ada Pak? Itu kalau akal kita sehat, belajar tauhidnya udah bagus, kita ketawa Pak. Karena apa? Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meminjamkan roh kepada yang bukan miliknya. Meminjamkan saya ingat payang-payang aja. Itu nggak ada Pak. Gitu. Makanya beberapa tayangan-tayangan yang bisa menggerakkan tauhid kita, dalam artian mengganggu tauhid kita, jangan percaya sama sekali Pak. Termasuk apa? Mohon maaf, pengobatan alternatif yang langsung bisa membuat itu bergoyang, yang bisa membuat itu langsung ada reaksinya, hati-hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pakai wasilah Pak. Apa Rasul? Pertama Rasul wasilahnya air. Rasul baca, dibawa pulang. Nggak ada sahabat yang langsung kejang-kejang, itu nggak ada Pak. Nggak ada. Itu Rasul loh Pak. Rasul mengeluarkan air, tidak dengan gelas Pak. Keluar jari jemarinya air. Bahkan sahabat ketika Rasulullah SAW berperang, nggak sudi kalau darahnya dan giginya itu jatuh ke tanah, ditadangin sama sahabat Pak. Itu Rasul Pak. Makanya tayangan yang seperti itu hati-hati Pak. Bisa mengganggu keimanan kita Pak. Udah kita yang lempeng-lempeng aja deh Pak. Karena apa? Bisa jadi kalau kita percaya dan kita yakini, wallahu alam, apa wasilah yang dia bisa lakukan Pak? Rasul saja seorang nabi masih pakai wasilah. Dan kita belum pernah melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ba'da riwayat, sebagian riwayat yang langsung reaksi, reaksi itu enggak ada gitu. Makanya bisa jadi nauzubillah min dalik, semoga yang seperti itu kita dijauhkan dari apa? Min wasawisis syaiton, dari gangguan setan. Karena apa? Setan itu lagi ngegelitikin kita Pak, biar kita gampang percaya. Wa hada min jami'il mu'minin.
Ini bukan hanya untuk orang yang tidak beriman. Orang beriman saja imannya diganggu. Nah, makanya yang lempeng-lempeng aja Pak. Pokoknya kalau udah urusan goib cuman satu, alladzina yu'minuna bil. Udah nggak usah yang aneh-aneh Pak. Kita beriman saja. Untuk masalah ruh, hati-hati. Ruh itu tidak ada yang gentayangan. Ruh itu tidak ada yang dipinjamkan salah, nggak ada. Ruh itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa, dan Allah yang maha menguasai semua ruh yang ada di makhluk Allah. Itulah yang dimaksud kita. Makanya momentum di bulan Zulhijjah ini tepat. Bagaimana yang pertama adalah kita mengambil momentum dalam Idul Adha, melatih kesabaran. Sabar mudah diucapkan, sulit dilakukan. Yang kedua, bulan ini adalah bulan hak asasi manusia. Rasul yang jamin. Bulannya bulan haram, tanahnya tanah haram, harinya hari haram. Apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin atas kita darah kita, harta kita, dan kehormatan kita. Yang ketiga, di bulan ini pula kita bermuhasabah atas ruh yang Allah berikan kepada kita. Jika ruh itu sudah tidak lagi ada di jasad kita, maka itulah yang harus kita persiapkan. Apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka sebaik-baiknya buku adalah ditutup dalam keadaan husnul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna ilman kafatan kan Nabi Sulaiman. Allahumma alhimna ilmaka laduni. Allahumma ja'alna minas sabirin kan nabiyina Ibrahim wa kan nabiyina Muhammadin waj'alna minal atqiya'i wassalihin waj'alna minas sabirin wal mutqinin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa min ahsanil jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.